Terjadi kecelakaan maut di Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Margomulyo nomor 65, Asmoro, Surabaya pada Rabu 3 Juli 2024 siang. Sebuah truk bak terbuka bernopol L9355AS muatan plastik menabrak pohon, tiang lampu jalan dan rombong bakso di Jalan Raya Margomulyo. Informasinya, sopir truk berinisial DKT, 41 tahun, warga Praika Telu, Desa Jarakati, Kudkana, Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur tewas. Kini jasad korban telah dievakuasi ke kamar mayat RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sedangkan kernet truk Mitsubishi Colt Diesel berinisial DM dinyatakan selamat. Warga setempat, Yanuar 52 tahun, mengaku tak mengetahui secara langsung bagaimana detik-detik kecelakaan truk bak terbuka itu terjadi pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun ia sempat mendengar suara benturan keras saat sedang beristirahat nongkrong di warung depan pabrik atau berjarak sekitar 50 meter dari lokasi kejadian kecelakaan. Suara benturan kecelakaan itu terdengar keras dan mengagetkan semua orang yang sedang nongkrong di warung kopi kecil tersebut. Berdasarkan informasi yang didengarnya dari kernet truk, terdapat dua dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Pertama, diduga karena sopir mengantuk. Kedua, diduga karena sopir dalam keadaan sakit. Dari keterangan Yanuar, pihak kepolisian sempat menemukan adanya obat-obatan pribadi korban saat melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, AKP Muhammad Suud mengatakan pihaknya masih melakukan serangkaian tahapan olah tempat kejadian perkara untuk menguak penyebab kecelakaan tersebut. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Republik Indonesia menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari pada Rabu 3 Juli 2024. Hasyim diberhentikan karena kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP. Ia diduga telah melakukan tindakan asusila terhadap perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Putusan tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP Republik Indonesia Hedi Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP Republik Indonesia Jakarta. DKPP Republik Indonesia juga mengabulkan pengaduan seluruhnya dan meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan tersebut dibacakan. Kasus tindakan asusila yang dilakukan Hasyim tersebut mengungkap rekam jejak pelanggaran yang telah beberapa kali dilaporkan dan diadili oleh DKPP. Sebelumnya, DKPP telah pernah memberikan sanksi teguran hingga peringatan keras terhadap beberapa pelanggaran yang terbukti dilakukan Ketua KPU Republik Indonesia tersebut. Dilansir dari Kompas.com pada 3 Juli 2024, hampir setiap bulan DKPP memberikan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Hasyim dan juga para komisioner lainnya. Dalam kasus pelanggaran etik kali ini, Hasyim diduga menggunakan relasi kuasanya untuk mendekati, membina hubungan romantis dan berbuat asusila terhadap pengadu. Hal tersebut Hasyim lakukan dengan menggunakan fasilitas jabatannya sebagai Ketua KPU Republik Indonesia. Keduanya juga disebut pernah beberapa kali bertemu, baik saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa atau saat korban melakukan kunjungan dinas ke Indonesia. Selain itu, kuasa hukum lainnya Aristo Pangaribuan menyebutkan Hasyim memiliki upaya aktif yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjangkau korban atau pengadu meski keduanya terpisah jarak. Meski demikian, menurut Aristo, tak ada intimidasi atau ancaman dalam dugaan pemanfaatan relasi kuasa yang dilakukan oleh Ketua KPU Republik Indonesia tersebut. Di sisi lain, pengacara enggan menyampaikan secara tegas apakah perbuatan asusila yang telah dilakukan Hasyim tersebut juga mencakup pelecehan seksual ataupun tidak. Hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, bagaimana yang Bang, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian, teman-teman jurnalis yang saya hormati. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang
sama-sama teman-teman sudah ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana terjadi adu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat seperti anggota KPU yang menyelenggarakan pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi berhubungan dengan saya. Sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadu inisial CAT mengaku telah berhubungan badan dengan Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari di Hotel Van der Valk Amsterdam. CAT mengatakan dipaksa oleh Hashim Asyari untuk melayani nafsu bejatnya. Hal itu disampaikan anggota DKPP Dewi Pitalolo pada Rabu 3 Juli. CAT yang merupakan panitia penyelenggara pemilu luar negeri atau PPLN yang saat ini berdomisili di Belanda mengungkapkan kronologi dipaksa berhubungan badan hingga mengalami gangguan kesehatan. Pengakuan CAT telah disampaikan di sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. DKPP menerangkan pemaksaan hubungan badan itu terjadi pada 3 Oktober 2023. Saat itu, DKPP tengah menggelar bimbingan teknik atau BIMTEK di Den Haag dan Hashim Asyari hadir di sana. Dewi berkata korban mengalami gangguan kesehatan fisik pada 18 Oktober 2023. Korban pun mendapatkan pemeriksaan. Dewi berujar korban melaporkan pemeriksaan yang dilakukannya ke Hashim Asyari. Hashim lantas juga menjalani pemeriksaan di Indonesia. Berdasarkan pengaduan tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Hashim sebagai Ketua KPU Republik Indonesia. DKPP meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan itu paling lama 7 hari sejak putusan tersebut dibacakan. Menyikapi hal ini, kuasa hukum anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda atau pengadu dari LKBH FHUI Aristo Pangaribuan mengatakan kliennya masih mempertimbangkan untuk membawa kasus dugaan asusila tersebut ke ranah pidana setelah DKPP menyatakan pelecehan oleh Hashim Asyari terbukti. Aristo menyebut kliennya tak berdomisili di Indonesia, oleh sebab itu kliennya masih mempertimbangkan membawa kasus ini ke ranah pidana dari masalah ini. Aristo mengaku puas atas putusan dari DKPP tersebut. Meskipun begitu, dia menyayangkan apa yang telah dilakukan oleh Hashim selaku teradu. Aristo menyampaikan dirinya juga melakukan pendampingan psikolog kepada kliennya. Dia mengatakan akibat tindak asusila ini korban mengalami guncangan mental. Kasus asusila yang menjerat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hashim Asyari berakhir dengan pemecatan dirinya sebagai ketua sekaligus anggota KPU. Hashim dipecat lantaran terbukti melakukan tindakan asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Den Haag berinisial CAT. Diketahui sidang itu digelar buntut pengaduan dari seorang perempuan yang merupakan PPLN terhadap Hashim Asyari atas tuduhan melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Republik Indonesia, Muhammad Tio Aliansah disebutkan bahwa Hashim Asyari telah memiliki intensi sejak awal bertemu dengan korban asusila yang merupakan PPLN tersebut. Dari fakta persidangan terungkap, awal perkenalan Hashim Asyari dengan CAT terjadi di Bali. Saat itu KPU menggelar bimbingan teknis untuk PPLN pada 29 Juli hingga 1 Agustus 2023 di Nusa Dua Convention Center. Dalam rangkaian acara, ada agenda Jalan Sehat pada 31 Juli 2024, 31 Juli 2023, saat itu keduanya bertemu. Pengadu menyampaikan pada saat Jalan Sehat tersebut, teradu menyapa pengadu terlebih dahulu dan sempat berbincang kurang lebih 30 menit. Perbincangan diakhiri dengan pengadu diminta japri melalui aplikasi WhatsApp kepada teradu. Hal itu disampaikan oleh anggota DKPP Ratna Dewi Pitalolo saat membacakan pertimbangan putusan pada Rabu 3 Juli 2024.
Atas penyampaian itu, CAT kemudian menanyakan kontak Hasyim Asyari. Menurut Hasyim, nomornya ada di grup WhatsApp Forkop PPLN Pemilu 2024. Pada hari yang sama, pukul 23.42 waktu setempat, CAT mengirimkan WA ke Hasyim Asyari untuk memperkenalkan diri. Pesan baru respon pukul 00.22 waktu setempat pada 1 Agustus 2023. Hasyim Asyari juga menanyakan kesan CAT terhadap pelaksana BIMTEK di Bali serta menanyakan kapan CAT pulang ke Belanda. Keesokan harinya, Hasyim Asyari mengundang CAT untuk datang ke kantor KPU Republik Indonesia. CAT sempat mempertanyakan undangan tersebut serta berkonsultasi pada atasannya di PPLN Den Haag. Belakangan keduanya kemudian bertemu di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan. Pertemuan itu disebut membicarakan tugas PPLN dan penyelenggaraan pemilu. CAT kemudian pulang ke Belanda pada 5 Agustus 2023. Namun komunikasi intens tetap terjadi. Dari pengakuan CAT, Hasyim Asyari disebut kerap merespon setiap dirinya membuat story WA. Bahkan menghubungi setiap hari dengan durasi hingga 1 jam lamanya. Hasyim dan CAT kemudian bertemu lagi saat Hasyim sedang bertugas sebagai Ketua KPU Republik Indonesia di Amsterdam, Belanda pada 3 Oktober 2023. Saat itu Hasyim mengajak korban CAT datang ke hotel tempat ia menginap. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk, Amsterdam, Belanda itu, keduanya berbincang sampai akhirnya Hasyim mengajak CAT untuk melakukan hubungan badan. Setelah kejadian hubungan badan itu, Hasyim kemudian memberikan sejumlah fasilitas secara pribadi maupun menggunakan fasilitas negara kepada korban. Tak hanya itu, Hasyim juga membelikan tiket pesawat Jakarta Belanda hingga 3 kali dengan total 100 juta rupiah. Lalu Hasyim juga memberikan layar monitor seharga 5,4 juta rupiah. Fakta lainnya pun diungkapkan DKPP adalah bahwa CAT sempat terbang ke Indonesia bertemu Hasyim untuk meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi oleh Hasyim. Namun sayangnya Hasyim tak dapat memenuhi hal itu. Sebagai solusi, akhirnya dibuat surat pernyataan antara Hasyim dan CAT. DKPP menilai tindakan Hasyim yang membuat surat pernyataan berisi janji atau kesepakatan perjanjian suami istri merupakan tindakan tidak patut. Oleh sebabnya, DKPP meyakini benar terjadi perbuatan asusila di Belanda. Berdasarkan pertimbangan dari fakta persidangan, DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Hasyim sebagai ketua dan anggota KPU Republik Indonesia. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Pengerapan mengumumkan pengunduran dirinya. Hal itu disampaikan Samuel dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kominfo pada Kamis 4 Juli 2024 pagi. Semi melanjutkan bahwa alasan pengunduran dirinya berkaitan dengan insiden ransomware yang menyerang Pusat Data Nasional atau PDN belum lama ini. Terkait ransomware di PDN tersebut, Samuel juga mengatakan saat ini Kominfo dan pihak terkait lainnya sedang melakukan proses pemulihan secara berkala hingga PDN yang terkena itu pulih total. Ia juga menyebutkan bahwa Kominfo telah mencoba kunci dekripsi gratis yang diberikan peretas PDN. Namun saat ini Semi belum bisa memastikan apakah PDN bisa pulih segera ataupun tidak. Di penghujung pengumuman, Semi berterima kasih dan memohon maaf kepada awak media apabila selama 8 tahun di Kominfo, ia melakukan banyak kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih atas kerjasamanya yang telah terjalin selama ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan saya yang kurang berkenan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Karena Indonesia maju, mulai dari kamu, dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pertanyaan aja. Pak, alasan mengundurkan dirinya apa, Pak? Oke. Pertama, alasannya kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai dirjen pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik.
Itu alasan utamanya. Jadi ini dan sekarang ini tetap dilakukan pemulihan, dan kemarin teman-teman berada adanya kuncinya dari ini dia akan dicoba apakah bisa berhasil. Itu alasannya. Usai konferensi pers dari Bareskrim Polri pada Rabu 3 Juli 2024, petugas kepolisian memperbolehkan wartawan masuk rumah kontrakan yang dijadikan pabrik narkoba di Jalan Bukit Barisan nomor 2, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Di pintu masuk itu terhubung langsung dengan ruang tamu yang berisi karpet serta layar televisi berukuran cukup besar dan juga speaker. Setelah itu diajak mengarah ke bagian kanan ke sebuah ruangan berukuran tak terlalu lebar. Di ruangan inilah dibuat sedemikian rupa layaknya laboratorium. Pada ruangan laboratorium ini terdapat 3 peralatan, yaitu oven, mesin cetak, dan mesin pengayak. Setelah itu menuju ke ruangan berikutnya yang berada tepat di sebelah ruang laboratorium. Di ruangan inilah terpasang tirai plastik berwarna biru yang di dalamnya terdapat mixer serta mesin adonan. Di kedua ruangan inilah digunakan sebagai tempat memproduksi ganja sintetis atau dikenal dengan nama tembakau gorila, ekstasi, dan Xanax. Seperti diberitakan sebelumnya, tim gabungan dari Bareskrim Polri dan Ditjen Bea Cukai menggerebek rumah kontrakan yang dijadikan sebagai pabrik narkoba yang terletak di Jalan Bukit Barisan nomor 2, Kecamatan Klojen, Kota Malang pada Selasa 2 Juli 2024 lalu. Diketahui penggerebekan itu merupakan hasil dari pengembangan atas kasus sebelumnya, yaitu pengungkapan tempat transit ganja sintetis atau dikenal dengan nama tembakau gorila di Kalibata, Jakarta Selatan pada 29 Juni 2024 yang lalu. Dari pengungkapan di Jakarta ini, polisi mengamankan RR 23 tahun, IR 25 tahun, dan HA 21 tahun. Ketiganya merupakan warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk penggerebekan pabrik narkoba di Kota Malang, petugas mengamankan 5 tersangka, yaitu peracik berinisial YC 23 tahun dan yang menyiapkan peralatan serta membantu peracik yaitu FP 21 tahun, DA 24 tahun, AR 21 tahun, dan SS 21 tahun. Sebagai informasi, kelima tersangka yang digerebek di Malang ini seluruhnya juga berasal dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi pabrik narkoba tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti narkoba dalam jumlah besar, yaitu ganja sintetis seberat 1,2 ton, 25.000 butir pil ekstasi, 25.000 butir pil Xanax, 40 kg bahan baku narkoba yang setara dengan 2 ton produk jadi. Kemudian ada barang bukti prekursor narkotika sebanyak 200 liter prekursor yang dapat diproduksi menjadi 2,1 juta ekstasi. Beberapa bahan kimia yang dijadikan sebagai bahan baku serta berbagai macam peralatan untuk memproduksi narkoba. Atas perbuatannya tersebut, para tersangka dikenakan pasal 113 ayat 2, subsidiar pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati, serta denda minimal 1 miliar dan maksimal 10 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.